Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga kita tetap semangat ya dalam mengikuti daring ini. Baik Ananda, hari ini kita belajar tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Pertama-tama, kalian siapkan buku paket SKI dan buku tulisnya. Kalian buka pelajaran yang kedua di halaman 17. Kita membahas tentang poin B, yaitu tentang penindasan kaum Quraisy. Dakwah Islam terus menyebar ke setiap rumah di kota Mekah. Karena merasa tidak berhasil dalam membendungnya, orang-orang Quraisy lalu beralih kepada gangguan fisik. Mereka mulai mengganggu Rasulullah SAW dengan cara-cara yang keji. Mulai dari meletakkan kotoran hewan di depan rumah beliau, menghamburkan duri di sepanjang jalan yang beliau lalui menuju Ka'bah, hingga meludahi dan mencekik beliau. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat dakwah beliau, sebab beliau memiliki kepribadian yang luhur dan akhlak yang mulia. Kaum Quraisy juga menyiksa sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang baru masuk Islam. Berikut ini adalah beberapa sahabat Nabi yang mendapat siksaan. Yang pertama yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka suku Quraisy. Bilal masuk Islam karena melihat kebenaran yang ada di dalamnya, yaitu Islam memandang sama terhadap semua manusia. Hanya iman dan ketakwaanlah yang membedakan seseorang di hadapan Rabb-nya. Umayyah bin Khalaf sangat marah mengetahui keislaman Bilal. Bilal dipaksa untuk keluar dari Islam dan kembali kepada ajaran semula, tetapi Bilal menolak. Ia pun disiksa oleh majikannya, dipukuli dan dicambuk seluruh tubuhnya. Ia ditelentangkan di padang pasir yang panas, lalu ditindih dengan batu besar sehingga dadanya terasa sangat sesak. Dalam kondisi demikian ia tetap bersabar sambil terus mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Kezaliman itu dilihat langsung oleh Abu Bakar saat dirinya melintas. Abu Bakar tidak tahan melihat kekejaman Umayyah terhadap budaknya. Ia pun segera mengeluarkan uang untuk menebus Bilal. Setelah hari itu, Bilal tidak lagi menjadi budak. Dan di kemudian hari, Bilal menjadi salah seorang sahabat dan pelindung setia Rasulullah SAW. Dan untuk sahabat yang kedua yaitu Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ammar adalah putra dari Yasir dan Sumayyah. Mereka adalah bekas budak salah seorang dari Bani Makhzum. Ammar dan kedua orang tuanya masuk Islam secara diam-diam. Namun akhirnya keislaman mereka diketahui oleh orang Quraisy. Ketiganya ditangkap dan diseret ke tengah padang pasir yang panas. Lalu disiksa dengan kejam. Mereka dipukuli, dicambuk, dan dicaci maki. Akan tetapi, semua itu tidak menggoyahkan keimanan mereka kepada Allah. Dalam penyiksaan itu, Yasir meninggal setelah mengalami berbagai macam siksaan. Istrinya Sumayyah juga mengalami nasib yang sama. Ia meninggal saat disiksa dan menjadi syahidah atau wanita yang gugur dalam membela Islam pertama. Jadi, Sumayyah adalah wanita pertama yang menjadi syahidah. Ia gugur dalam membela Islam. Ammar juga mendapat siksaan yang kejam. Ia dijemur di atas padang pasir yang panas dan dibenamkan dalam kubangan air yang kotor. Hal itu dialaminya berulang kali. Ammar dipaksa untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Karena tidak kuat menahan siksaan, ia pun berpura-pura mau meninggalkan Islam demi menyelamatkan dirinya. Ammar sangat sedih dengan perbuatannya itu. Sambil menangis, ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW.
Tidak lama berselang, Allah pun menurunkan surat An-Nahl ayat 106 yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman, atau dia akan mendapat kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Yang sahabat yang ketiga yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang yang cukup terpandang di masyarakat Quraisy. Pada mulanya, Mus'ab hidup berkecukupan, bahkan bergelimang dengan harta. Namun semuanya berubah setelah ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia dikucilkan oleh keluarganya. Ia tidak lagi mendapatkan nafkah dan dikurung hingga berbulan-bulan lamanya. Dan yang keempat, tentang Khabbab bin Art. Khabbab dikenal sebagai seorang pandai besi di kota Mekah. Tatkala keislamannya diketahui oleh orang Quraisy, ia pun diculik dan disiksa, salah satunya dengan meletakkan besi panas di atas kepalanya. Dan yang kelima, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya adalah Jundub bin Janadah, namun ia lebih dikenal dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari karena berasal dari perkampungan Bani Ghifar. Ia datang ke Mekah menemui Rasulullah SAW untuk mendengarkan langsung tentang Islam yang diajarkan beliau. Allah menurunkan hidayah untuknya. Ia pun masuk Islam. Ia lalu pergi ke Ka'bah dan menyerukan kalimat syahadat dengan sekeras-kerasnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbuatannya itu menyebabkan orang-orang Quraisy. Mereka pun memukulinya hingga tubuhnya penuh dengan lebam dan luka. Dan yang terakhir yaitu sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam. Hidayah Islam mengubah kehidupan Zubair bin Awam. Ketika keislamannya diketahui oleh saudara-saudaranya, ia pun segera ditangkap, lalu diikat pada sebuah tiang dan dipukuli hingga kesakitan. Namun Zubair tetap teguh pada keyakinannya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ananda, hari ini kita belajar tentang para sahabat Nabi yang dia disiksa oleh orang-orang suku Quraisy karena ia telah masuk Islam. Untuk tugasnya, kalian catat di buku tulis, kalian tulis yang rapi, dan kalian jawab sekalian di situ, difoto secara jelas, dikirimkan ke Ustazah paling lambat hari ini pukul 8 malam. Ustazah akhiri, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.